anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini menjelang siang Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah sehingga kita masih rutin untuk mengikuti kajian ilmu dharuri yang di majlis yang insya Allah barokah ini. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini seperti biasa kita membaca Al-Fatihah dulu. Kita tujukan untuk diri kita sendiri, kemudian keluarga dan para jamaah yang mungkin ada berhalangan karena sakit. Semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya dan bisa mengikuti pengajian ilmu dharuri ini kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mendapatkan kesulitan semoga Allah memberikan kemudahan bagi dia, apapun itu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ala hadihin niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sebelum kita memulai juga kita ingatkan diri kita sendiri dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita mengaji ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa perkara-perkara yang harus diketahui oleh orang makmum. Bagaimana cara orang tersebut itu bermakmum dengan imam. Kemarin sudah kita jelaskan apa yang harus diketahui oleh seorang makmum. Di antaranya kemarin kita jelaskan tidak boleh terlambat dari imam, tidak boleh mendahului dari imam. Itu karena statusnya adalah dia adalah makmum. Kemudian yang berikutnya adalah syarat supaya makmumnya itu sah, supaya sholatnya si makmum itu sah, itu adalah mengetahui perpindahan gerakan imam. Mengetahui perpindahan gerakan imam. Baik mengetahui tersebut itu mengetahui sendiri dia, karena makmumnya itu ada di belakang umpamanya, di belakang persis di belakang imam. Berarti kan mengetahui gerakan imam ketika rukuk, kemudian ketika sujud, mengetahui seperti halnya kita biasa lakukan. Atau dia itu tidak mengetahui, tapi mengetahui gerakan orang yang melihat gerakan imam, karena saking jauhnya antara makmum dia dengan imam, karena banyak softnya itu ada 20 umpamanya, kan nggak melihat langsung gerakan imam, tapi kan dia melihat orang-orang yang melihat gerakan imam. Atau dengan begitu, atau dia itu tidak melihat seperti itu, tidak melihat karena mungkin dia itu agak jauh dari imam, tapi dia dalam masjid umpamanya, dia hanya mendengar suara. Ketika imam itu takbir, tahu dia bahwasanya ini rukuk. Kemudian ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tahu. Itu dinamakan mengetahui gerakan imam, tapi secara dhon, secara persangkaan. Kalau yakin tadi kan seperti melihat sendiri, itu yakin. Itu bisa juga, yaitu melihat, dikatakan melihat gerakan imam itu dengan mendengar suara imam. Itu bisa juga. Yang penting persyaratan-persyaratan yang lain juga terpenuhi. Atau
tidak mendengar suara imam, tapi mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam. Namanya muballigh. Biasanya kan kalau di masjid-masjid jami' itu kan ada kan yang menyampaikan suara imam yang menyambung. Ini juga bisa. Yang penting dia itu orang yang menyampaikan itu adalah orang yang adil. Artinya kalau umpamanya imam waktunya takbir itu menunjukkan dia ruku'. Jangan dibalik, kalau umpamanya i'tidal dia baca takbir, kemudian kalau ruku' dia membaca sami Allahu liman hamidah, berarti kan udah nanti nggak adil, nggak tahu caranya. Bukan seperti itu. Jadi tahu cara untuk menyampaikan suara imam kepada makmum yang lain. Itu. Jadi syarat berikutnya supaya makmum itu sah, mengetahui gerakan imam. Mengetahui gerakan imam itu bisa dengan yakin, artinya dia melihat sendiri atau melihat makmum itu melihat gerakan imam, atau dengan persangkaan. Apa itu? Yaitu mendengar suara imam. Mendengar suara imam atau mendengar suara orang yang menyampaikan suara imam. Tapi syaratnya dia harus adil, tahu tentang masalah perpindahan gerakan imam. Yang berikutnya adalah imam dan makmum berkumpul di masjid. Masjid itu apa sih? Masjid itu adalah al-ardul mauqufah lil masjid. Jadi tanah yang diwakafkan untuk masjid. Meskipun belum ada bangunannya, itu statusnya adalah masjid. Al-ardul mauqufah lil masjid. Itu masjid. Imam dan makmum berkumpul di masjid, maka sejauh apapun tapi memungkinkan bagi si makmum untuk mengikuti gerakan imam dengan suara umpamanya tadi kan, ataupun dengan orang yang menyampaikan suara imam, maka tetap sah. Jaraknya 500 meter, setengah kilo, tapi memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam. Dalam satu masjid sah. Dalam satu masjid itu sah. Yang penting apa tadi? Memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam, meskipun jauh dia antara si makmum dengan si imam, jaraknya setengah kilo ataupun bahkan sekilo umpamanya. Karena saking besarnya masjid, kalau masjid dulu itu kan nggak ada tembok kan. Mungkin antara masjid ini dengan dengan bagian ujungnya itu saking luasnya umpamanya begitu, ada 1000 meter umpamanya. Asalkan memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam, maka itu sah. Karena kedua-duanya itu di masjid. Jika tidak, kalau bukan di masjid, maka pada jarak 300 hasta tangan. Jadi kalau kita katakan satu hasta itu 50 cm, setengah meter, berarti kalau tidak di masjid, kemungkinannya ada 3. Ada kalanya makmumnya itu ada di luar masjid, imamnya ada di masjid. Ada ketentuannya adalah, kemungkinannya adalah kebalikan. Makmumnya ada di masjid, imamnya ada di luar masjid. Bisa juga. Ada kalanya kedua-duanya ada di luar masjid. Ada di lapangan, di luar masjid, pokoknya tidak harus lapangan. Pokoknya di luar masjid. Masjid tadi adalah al-ardul mauqufah lil masjid. Jadi tanah yang diwakafkan untuk masjid itu. Maka disyaratkan antara imam dan makmum itu tidak melebihi 300 hasta. Kalau kita katakan tadi perumpamaan satu hasta 50 cm, berarti tidak melebihi daripada 150 meter. Jadi kalau ini di luar masjid, karena hukum masjid dengan di luar masjid itu beda. Kalau di masjid kedua-duanya tadi, meskipun jaraknya itu lebih daripada 200 meter, lebih daripada 300 meter, yang penting memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam, maka itu sah. Sah siapa? Salatnya makmum.
makmum itu sah. Tapi kalau makmumnya itu ada di luar masjid, imamnya ada di masjid, atau dibalik, imamnya ada di luar masjid, makmum ada di masjid, atau kedua-duanya itu ada di luar masjid, maka supaya sah sholatnya makmum tersebut, maka tidak melebihi jaraknya antara makmum dan imam itu tidak melebihi 300 hasta atau 150 meter. Meskipun umpamanya ya, meskipun kalau jarak 200 meter masih mengikuti gerakan imam, tapi karena satunya itu di luar masjid, maka tidak sah. Karena syaratnya harus begitu. Harus kalau di luar masjid tidak melebihi daripada 300 hasta ataupun tidak melebihi 150 meter. Begitu. Atau sekarang jarak antara imam dan makmum itu umpamanya 2 kilo, tapi ada saf nyambung. Saf pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka yang diukur ini yang mana? Yang diukur ini adalah yang paling belakang. Yang paling belakang, makmum yang paling belakang dihitung jaraknya dari dia dengan makmum yang tadi yang yang paling belakang sendiri. Katakan umpamanya dia itu rumahnya itu dekat masjid. Dia nggak mau, dia malas untuk ke masjid, tapi memungkinkan dia untuk melihat imam atau melihat makmum yang melihat gerakan imam, memungkinkan bagi dia. Maka bagi dia antara dia tidak ada penghalang, bisa melihat seperti lapangan umpamanya, lapangan antara ujung lapangan dengan ujung lapangan. Ujung lapangan itu masjid ataupun shaf yang terakhir yang melihat imam. Kemudian ujung lapangan lagi itu rumah seseorang, dia tidak mau ke masjid karena malas umpamanya, maka disyaratkan antara dia yang di ujung lapangan rumahnya itu nggak mau ke masjid tersebut dengan shaf yang terakhir itu tidak melebihi daripada 150 meter. Paham ya? Jadi umpamanya bagi para jamaah sekalian yang mempunyai rumah yang dekat masjid, asalkan tidak ada penghalang, kemudian memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam, maka disyaratkan juga jaraknya tidak melebihi 150 meter. Tapi kalau umpamanya semuanya itu dalam masjid, tidak ada ukuran, selama masih bisa mengikuti gerakan imam, maka itu bisa sah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak terhalang. Tidak terhalang. Ini bagi di luar masjid hukumnya. Ini ingat, ini di luar masjid. Ketentuan yang keempat ini. Tidak terhalang antara imam dan makmum oleh hail atau suatu penghalang yang menghalangi al-istitrak, yakni menghalangi berjalan ke arah imam seperti tembok atau pintu yang terkunci, atau hail yang menghalangi untuk melihat imam seperti pintu yang tertutup, terbuka jika didorong. Kalau di luar masjid, ini hukumnya tidak seperti masjid. Kalau masjid tersebut itu lebih luas jangkauannya. Artinya kalau ada seseorang itu imamnya ada di mihrab, kemudian habis itu kemudian makmumnya itu ada di samping, itu kan terhalang oleh tembok, ya kan? Kemudian ada pintu tertutup ataupun terbuka, nggak jadi masalah, karena itu semuanya ada di masjid. Paham ya? Kalau di samping, kemudian samping kanan ataupun samping kiri, yang penting statusnya adalah masih masjid, maka tidak jadi masalah meskipun dia ada di samping. Ada pintu baik tertutup ataupun terbuka. Tapi kalau umpamanya itu adalah musola yang bukan masjid, musola maksudnya bukan tanah yang diwakafkan, maka kalau ada pintu yang pintu tersebut itu tertutup umpamanya, tertutup rapat, entah itu dikunci umpamanya, maka itu bisa membahayakan.
Artinya sholatnya makmum bisa tidak sah karena dia itu ada di luar masjid, karena dia bukan di masjid, entah itu di rumah, entah itu di di kamar, di kantor ataupun di musola. Maka kalau dia itu tidak bisa nyampe ke imam, kecuali dia bisa nyampe ke imam itu harus membelakangi masjid. Kita umpamanya yang dinamakan di sini istidrak itu, seorang makmum itu bisa sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Ada kan pintu ya? Pintu tersebut itu ada di belakang. Saya contohkan umpamanya. Ini kiblat. Ini ya musola. Bukan masjid ya? Musola bukan masjid ini, bukan masjid. Jadi imamnya di sini, mihrabnya di sini, berdiri di sini. Kemudian yang tidak sah itu orang tersebut kalau dia ada di samping tembok. Ini tembok ini, tembok. Ini pintu, pintu untuk sampai kepada imam. Seseorang dianggap sah makmumnya itu kalau ia itu ada di belakang pintu. Kenapa? Karena dia untuk sampai kepada imam itu tidak harus membelakangi kiblat. Dia kalau umpamanya untuk nyampe kepada imam itu tidak harus membelakangi kiblat. Yang tidak sah kalau dia itu ada di sini, di depan pintu. Karena apa? Karena untuk supaya nyampe kepada imam kan biasanya orang kalau umpamanya jalan itu kan ke depan, bukan ke belakang kan? Itu biasanya begitu. Lah untuk nyampe kepada imam dia harus membelakangi kiblat, harus ke arah pintu dulu, menghadap ke timur baru ke arah imam. Maka itu tidak sah. Paham ya? Paham? Kenapa? Iya, sama aja. Kalau ini adalah musola, kalau masjid ini nggak jadi masalah. Tapi kalau musola itu yang dimaksud di sini itu adalah tanah yang tidak diwakafkan. Tapi kalau umpamanya tanah diwakafkan, tapi dia kalau kita menamakan adalah musola karena kecil gitu, itu tetap hukumnya seperti masjid. Paham ya? Paham. Kalau umpamanya hukumnya seperti masjid, ini tidak jadi masalah ini. Ada jendela umpamanya di sini, kemudian bisa melihat imam atau melihat orang yang bisa melihat imam, gak jadi masalah kalau itu adalah masjid. Tapi kalau umpamanya dia itu musola ataupun rumah, supaya makmum itu bisa sah, maka harus tidak ada hail, tidak ada penghalang yang mencegah bagi dia untuk istidrak. Istidrak itu apa? Dia bisa berjalan ke arah imam tanpa membelakangi kiblat. Berarti kalau dia itu statusnya ada di luar tembok dan pintunya itu ada di sini, pintunya terbuka, ada di depan daripada pintu, untuk sampai kepada imam berarti dia harus membelakangi kan? Maka itu tidak sah. Yang sah itu kalau di sini, kalau di belakang daripada pintu, karena untuk nyampe kepada imam tanpa harus membelakangi kiblat. Paham ya? Jadi ini untuk semisal musola ataupun selain daripada masjid, kantor umpamanya, itu harus juga diperhatikan
selain juga harus memperhatikan syarat-syarat yang lain tadi, yaitu bisa melihat imam, bisa mengikuti gerakan imam, baik itu dengan suara, baik itu dengan melihat sendiri gerakan imam. Jendela tadi, tapi jendelanya dibuka gimana? Sama aja. Kalau itu di luar, kalau itu di luar masjid ya. Tapi kalau masjid nggak jadi masalah. Kalau di masjid nggak jadi masalah. Yang penting ada pintu. Yang mana? Yang masjid. Enggak harus kalau di masjid. Enggak. Nah, maksudnya orang sholat di luar dalam masjid terkurung itu nggak ada pintunya ketutup semua. Tapi di masjid enggak masalah. Enggak masalah. Ini di luar masjid. Ya, enggak masalah kalau di masjid itu. Yang penting apa tadi? Bisa mengikuti gerakan imam. Mengetahui gerakan imam, baik itu dengan melihat langsung gerakan imam ataupun dengan makmum yang melihat gerakan imam atau dengan suara tadi. Kalau masjid begitu. Kemudian yang berikutnya harus sama aturan sholat imam dan makmum. Jadi tidak sah orang yang melakukan sholat fardu bermakmum di belakang orang yang sedang melakukan sholat jenazah. Jadi gerakan secara zahir itu harus sama. Tidak. Jadi meskipun beda dalam niatnya, meskipun beda dalam masalah rakaatnya, yang penting sama aturan daripada gerakan makmum dengan imam, sholatnya itu sama. Itu si imam sholatnya sholat isya, kemudian si makmum qadha zuhur, nggak jadi masalah. Artinya tetap sah karena gerakan aturan dari gerakan itu sama. Ataupun dibalik, yang satunya imamnya itu qadha, yang satunya itu ada, yaitu bukan qadha, maka itu sah. Ataupun satunya sholat sunat, satunya sholat fardu wajib, maka itu sah hukumnya bermakmum dengan itu. Tapi yang paling utama itu adalah sholat sendiri, ataupun dia itu membuat jamaah sendiri. Yang paling utama begitu. Kemudian yang tidak sah itu kalau aturan gerakannya itu berbeda. Kayak seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan nggak ada rukuknya, nggak ada sujud. Saya waktu di pondok itu karena ada santri yang baru gitu. Dia itu ada salah seorang masyayikh yang meninggal. Ayo kita sholat jenazah. Sholat itu ada jenazahnya. Anak-anak yang baru itu pada ikut dan membawa sajadah. Dikira sholat jenazah itu ada rukuk, ada sujud gitu kan. Kemudian diterangkan nggak usah bawa sajadah karena namanya sholat jenazah itu nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Itu kan beda itu antara sholat fardu dengan sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Maka kalau dia itu bermakmum dengan sholat jenazah, maka tidak sah hukumnya. Karena aturan dari gerakan yang zahir itu tidak sama. Ataupun satunya sholat kusuf, gerhana, yang tidak memungkinkan untuk mengikuti aturan gerakan daripada imam. Artinya seperti umpamanya kalau dalam sholat kusuf itu kan rukuknya itu 2 kali ya kan. Kalau rukuk pertama ketika orang tersebut si imam melakukan sholat kusuf, kemudian baca Al-Fatihah berdiri, kemudian si makmum mengikutinya pada waktu itu tidak memungkinkan untuk mengikuti aturan gerakan imam. Tapi yang bisa mengikuti aturan gerakan imam kalau si imam tersebut itu pada rukuk yang kedua. Karena itu kan memungkinkan untuk mengikuti gerakan si imam pada rukuk yang kedua. Maka kalau dia itu bermakmum dengan si imam yang statusnya itu adalah sholat kusuf pada rukuk yang kedua, maka itu sah, memungkinkan bagi si makmum untuk mengikuti aturan gerakan imam yang rukuk yang kedua tadi. Paham ya? Ya, itu.
Ditunggu dulu sampai rukuk yang kedua, baru setelah itu dia bermakmum dengan imam yang mengadakan sholat kusuf tadi. Kemudian yang berikutnya adalah makmum tidak berbeda dengan imam pada gerakan sunnah yang perbedaan tersebut dianggap parah mencolok dalam mengerjakan perbuatan seperti tasyahud awal. Jadi ini perlu diperhatikan, banyak kejadian ini. Jadi yang berikutnya adalah makmum tidak berbeda dengan imam. Enggak silih gince antara makmum dengan imam. Status makmum itu kan harus mengikuti imam. Jangan mendahului, jangan juga terlambat, supaya benar-benar dianggap bahwasanya itu adalah pengikut, kan begitu. Lah sekarang ada permasalahan bahwasanya bagaimana kalau si makmum tersebut itu tidak mengikuti gerakan imam? Bagaimana? Kalau tidak mengikuti itu adalah perkara yang sunnah dan dianggap parah. Kalau tidak mengikutinya, maka itu hukumnya batal sholatnya makmum. Seperti apa? Seperti si imam itu tidak melakukan tasyahud awal. Si imam itu tidak melakukan tasyahud awal. Makmum ngeyel dia. Dia tetap tasyahud. Maka itu hukumnya batal. Beda kalau umpamanya tidak parah. Tidak parah, perkara yang sunnah itu tidak parah. Seperti duduk di antara untuk berdiri untuk rokaat yang berikutnya. Jadi umpamanya pada rokaat yang pertama kemudian ingin berdiri, itu kan disunnahkan untuk duduk. Duduk sejenak. Kalau itu tidak diikuti, maka tidak dianggap parah. Walaupun si makmum tidak ikut duduk sebentar sebelum dia bangkit untuk rokaat berikutnya, maka itu tidak dianggap parah, maka tidak batal sholatnya makmum. Tapi kalau yang ini permasalahannya berbeda. Si imam itu tidak melakukan tasyahud awal, si makmum melakukan tasyahud awal, maka batal hukumnya sholatnya si makmum. Berbeda kalau si imam ini melakukan. Kalau tadi kan imamnya tidak melakukan, makmumnya itu melakukan, maka itu dianggap batal. Kalau umpamanya ini imamnya terbalik, maksudnya imamnya itu melakukan tasyahud awal, makmumnya itu berdiri langsung, sengaja untuk tidak mengikuti imam. Maka kalau dia tujuan sengaja seperti itu, tidak mengikuti imam yang melakukan tasyahud awal, sengaja dia berdiri, maka itu sah. Kenapa? Karena dia berpindah dari perkara yang wajib menuju perkara yang wajib. Kalau tadi kan mengikuti imam, tasyahud awal itu kan sunnah. Tapi dia kalau sengaja ada maksud untuk tahu bahwasanya dia kalau umpamanya berdiri berpindah dari perkara yang wajib menuju perkara yang wajib. Tapi kalau dia lupa, tidak ada tujuan, tidak sengaja, dia biasanya ini terjadi nih, yang biasa terjadi begini. Jadi kalau imam itu tasyahud awal, kemudian si makmum itu berdiri, nggak sengaja, artinya nggak tahu bahwasanya si imam itu melakukan tasyahud awal. Berarti tidak ada bagi dirinya kesengajaan untuk tidak melakukan tasyahud awal, maka dia harus mengikuti si imam, langsung turun mengikuti si imam, melakukan tasyahud awal. Paham nggak ini? Kira-kira ibu-ibu paham nggak? Biar nggak nanti ketika bermakmum itu nggak berantakan, silih gince antara si makmum dengan imam, jadinya bubar nanti. Jadi poin yang itu, yang makmum sengaja tidak mengikuti tasyahud awal, itu diteruskan terus. Iya, dia menunggu si imam berdiri. Menunggu si imam berdiri. Jadi tidak dianggap
batal. Salatnya siapa? Makmum. Karena memang dia berpindah dari perkara yang wajib menuju perkara yang wajib. Rukun dari rukun ke rukun. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Jadi makmum tidak berbeda dengan imam pada gerakan sunnah yang perbedaan tersebut dianggap parah, mencolok. Artinya kayak seperti umpamanya imam tidak melakukan tasyahud awal, kemudian makmum melakukan tasyahud awal, maka ini dinamakan tidak mengikuti imam dalam perkara sunnah yang mencolok, maka dihukumi tidak sah sholatnya. Siapa? Sholatnya makmum. Nah, karena tidak mengikuti imam. Beda kalau umpamanya dia tidak mengikuti imam dalam perkara sunnah yang tidak dianggap mencolok, seperti dia tidak melakukan duduk sebentar untuk berdiri pada rakaat berikutnya. Rakaat pertama dia baca Al-Fatihah si imam, makmum juga, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud, diikuti dengan makmum. Kemudian habis itu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Lah, ketika sujud yang kedua untuk rakaat yang berikutnya untuk berdiri lagi, itu kan disunnahkan untuk duduk sebentar. Iya kan? Itu imam melakukannya, tapi makmum tidak melakukannya. Kalau seperti itu perbedaan yang sunnah dan tidak mencolok, maka tidak membatalkan sholatnya makmum. Tapi kalau seperti tadi, makmum imam tidak melakukan tasyahud awal, makmum melakukannya, itu dianggap perbedaan yang mencolok, maka dihukumi batal. Itu permasalahan pertama. Yang kedua dibalik sekarang, yang melakukan tasyahud awal itu adalah imam. Kemudian si makmum ini dilihat nanti, dia tidak mengikuti imam langsung berdiri sengaja atau lupa. Kalau dia sengaja berdiri tidak mengikuti imam, maka sah sholatnya makmum. Alasannya karena dia berpindah dari rukun ke rukun, karena tasyahud awal itu adalah sunnah. Tapi kalau dia itu tidak ada kesengajaan, oh iya ya, si imam kan tidak melakukannya, umpamanya tidak melakukannya, tidak ada kesengajaan, dia sudah berdiri, maka harus mengikuti imam. Dia harus kembali duduk untuk tasyahud awal seperti yang dilakukan oleh imam. Nah sekarang permasalahannya, si imam, ini permasalahan yang ketiga, si imam itu lupa, dia lupa bahwasanya dia itu mau mengerjakan tasyahud awal. Dia langsung berdiri si imam, otomatis berarti diikuti oleh si makmum kan. Kemudian oh iya ya, saya kan belum tasyahud awal, si imam umpamanya balik lagi, kan bingung nanti makmumnya ini. Nah gimana, mengikuti imam apa gimana? Maka si makmum itu ada kalanya dia jangan mengikuti imam. Karena apa? Karena ada imam tadi melakukan perkara yang sunnah itu dia duduk untuk melakukan perkara yang sunnah, maka nggak usah diikuti oleh si makmum. Ada kalanya dia itu menunggu sampai benar-benar si imam itu selesai tasyahud awal, kemudian ditunggu berdiri, atau dia niat mufaraqah, paham ya? Nah. Sekarang yang terjadi kan ketika ada imam dan makmum, si imam kunut, makmum nggak ngikutin. Enggak jadi masalah kalau itu. Iya, enggak masalah. Kata para ulama itu termasuk sunnah yang tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah. Ada kalanya tapi dia tidak kunut tapi menunggu. Kalau dia tidak menurutnya langsung meneruskan? Oh ya, menunggu dia. Menunggu dia nanti kalau meneruskan itu statusnya mendahului imam nanti. Lari kepada permasalahan yang kemarin.
Kemudian dalam mengerjakan perbuatan seperti tasyahud. Jadi perbuatan ini maksudnya mengerjakan perbuatan itu dilakukan oleh makmum, tidak dilakukan oleh imam. Ini yang dalam konteks ini, yakni duduk untuk tasyahud awal. Maksudnya makmum itu mengerjakan, imam tidak mengerjakan dalam konteks ini. Atau dalam meninggalkan perbuatan seperti sujud sahwi. Artinya di sini sebaliknya. Kalau tadi imam tidak mengerjakan, ini dikerjakan oleh imam. Dia sujud sahwi, siapa? Si imam. Tidak diikuti oleh si makmum, maka juga batal. Batal sholatnya siapa? Sholatnya makmum batal. Kemudian yang berikutnya itu adalah makmum. Syarat berikutnya, makmum berniat iktidak, bermakmum saat takbiratul ihram pada sholat Jumat atau sesamanya, sholat-sholat yang wajib untuk berjamaah. Kayak seperti sholat Jumat itu kan tidak bisa dilakukan sendiri. Ada seseorang umpamanya semangat untuk melakukan sholat Jumat, dia jadi imam, jadi khotib, kemudian qomat juga sendiri, saking semangatnya. Nggak boleh, nggak bisa, harus berjamaah, harus berjamaah. Jadi tidak bisa sholat Jumat itu dilakukan kalau tidak berjamaah. Beda kalau umpamanya sholat jamaah yang lain seperti sholat fardu, maka itu bisa dilakukan berjamaah ataupun sholat sendiri, seperti yang kita ketahui bersama. Jadi makmum berniat iktidak, bermakmum saat takbiratul ihram pada sholat Jumat. Pada sholat Jumat, si makmum supaya sah makmumnya, maka ketika sholatnya itu sholat yang wajib untuk berjamaah. Sholat yang wajib berjamaah adalah sholat Jumat, sholat mu'adah, sholat yang dinadarkan untuk berjamaah. Itu sholat-sholat yang wajib untuk berjamaah. Maka niat bermakmumnya itu meletakkannya di mana? Pada waktu takbiratul ihram. Pada waktu takbiratul ihram. Faham gak ini? Jadi niat makmum supaya sah makmumnya tersebut, maka kalau sholatnya itu adalah sholat yang wajib untuk berjamaah seperti sholat Jumat, maka meletakkan niat untuk jadi makmum itu pada waktu takbiratul ihram. Dan sebelum mengikuti gerakan imam dan sebelum menunggu imam dalam waktu yang lama pada selainnya. Tapi kalau dia itu sholat jamaah pada selain sholat yang tidak wajib untuk berjamaah, selain daripada sholat Jumat, semisal sholat Jumat maksudnya, pada selain sholat mu'adah, maka meletakkan niat jadi imam itu kapan? Meletakkannya ketika dia niat itu kapan? Ketika dia sebelum mengikuti gerakan imam atau sebelum menunggu yang lama, meskipun sebelum imam melakukan gerakan. Artinya, contohnya umpamanya ada seseorang sholat di masjid berjamaah. Kemudian ada seseorang baru masuk, Umar masuk di masjid. Ketika dia takbir Allahu Akbar, itu nggak ada niat bagi dia untuk apa? Bermakmum. Meskipun di sana ada orang yang berjamaah, pengen sholat sendiri. Kemudian ketika itu dia umpamanya mungkin karena imamnya itu fase dan yang lain sebagainya, niat berjamaah lah gitu kan. Nah ini niat berjamaah ini kapan waktunya? Sebelum mengikuti gerakan imam. Jadi ketika dia itu sholat takbiratul ihram, kemudian imam itu masih berdiri untuk membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, sebelum dia ruku' si imam, maka hendaknya si makmum itu meletakkan niatnya itu pada waktu itu sebelum mengikuti gerakan rukuknya imam. Paham ya? Meskipun pada waktu takbiratul ihram tadi dia belum niat sholat jamaah, maka dihitung jamaah itu pada waktu niat tersebut. Jadi tidak harus meletakkan niat makmum itu pada waktu takbiratul ihram, karena ini sholatnya adalah sholat jamaah yang tidak wajib
tidak sah sholat jamaah itu kalau tidak berjamaah. Artinya kayak seperti sholat jamaah pada waktu zuhur ataupun asar. Maka niatnya kapan? Sebelum mengikuti gerakan imam. Jadi sebelum dia mengikuti gerakan imam, sebelum ruku, maka hendaknya diletakkan niat untuk berjamaah pada waktu itu. Kenapa? Kalau dia sengaja mengikuti gerakan imam itu ruku, kemudian makmum juga, katanya makmum sih, tapi nggak ada niatnya. Kemudian dia itu juga ruku. Imam iktidal, dia juga ikut iktidal. Sengaja mengikuti gerakan imam, tapi tanpa ada perkara yang nyambung antara makmum dan imam, yaitu dengan niat. Maka tidak sah sholatnya orang tersebut, karena mengikuti gerakan imam tanpa ada penyambung, yaitu berupa niat. Paham ya? Paham gak kira-kira? Atau meletakkan niat jadi makmum tersebut itu sebelum menunggu lama. Jadi dia sengaja menunggu rukuknya imam. Kebetulan imamnya itu membaca surat Al-Baqarah, umpamanya menunggu. Dia sudah membaca Al-Fatihah, dia tunggu si imam. Sebelum menunggu menjadi imam, niat al-imamah pada sholat Jum'ah dan sholat Mu'adah, dan disunahkan pada selain keduanya. Tadi sudah dijelaskan, sholat Mu'adah adalah sholat yang dikerjakan oleh seseorang untuk kali kedua secara berjamaah setelah dia selesai mengerjakannya sebelum itu, baik secara berjamaah atau sendirian. Jadi sholat mu'adah itu kalau arti bahasa kita itu sholat yang diulangi. Lah cuma di sini ada aturan-aturannya. Dinamakan sholat mu'adah, sholat yang diulangi, itu pertama harus dilakukan berjamaah. Yang kedua, sholat yang pertama itu sudah sah. Sholat yang pertama itu adalah sah. Ini sholat sendiri atau sholat makmum. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan tadi. Maksudnya ini kan sholat kedua kali, berarti kan yang jadi imam yang sudah sholat sah duluan tadi. Kalau yang enggak gitu. Jadi ini sholat yang kedua kali bisa dilakukan oleh imam pada kedua kali lagi atau makmum. Yang penting sholatnya itu sholat yang dilakukan kedua kalinya. Baik sebelumnya itu dilakukan secara berjamaah, statusnya jadi imam atau makmum umpamanya. Ingin sholat lagi umpamanya seperti dia mengerti bahwasanya keutamaan sholat jamaah itu lebih baik. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bi 25 darajah. Sholat jamaah itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian dengan selisih 25 derajat. Dia tahu seperti itu, makanya apa? Sayang kalau tidak berjamaah. Akhirnya apa? Dia si suami sholat di musola ataupun di masjid, statusnya jadi imam. Kan sah, dia itu sah. Kemudian dia salam, kemudian di rumah ada istrinya mau sholat, tapi kan sendirian, sayang kan? Sayang tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah. Akhirnya dia sholat lagi. Dia sholat lagi jadi imamnya istri tadi. Maka ini bagi si imamnya itu suami tadi, itu namanya sholat mu'adah. Atau dia itu statusnya dari makmum tadi, sholat yang pertama, kemudian pulang, ada istrinya belum sholat. Supaya mendapatkan fadilah jamaah, si makmumnya tadi yang statusnya jadi makmum, dia menjadi imamnya istri untuk sholat jamaah. Maka bagi makmum tadi ini adalah sholat mu'adah, sholat yang kedua kali, karena yang pertama itu sah, baik itu jadi makmum ataupun imam. Atau sebelumnya sholat sendiri kemudian sudah sah, kemudian saya kan tadi sholat sendiri, sayang kalau tidak berjamaah. Akhirnya ada orang-orang yang ingin sholat jamaah, dia ikut jamaah, maka bisa. Itu namanya sholat mu'adah. Beda kalau yang pertama sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah karena rukunya atau dia tidak ketika sholat di tengah pertengahan
umpamanya tidak bisa ditahan untuk BAB umpamanya seperti itu, kalau ditahan sakit umpamanya, maka itu kan sholat yang tidak sah kan. Kemudian dia sholat lagi, sholat kedua ini bukan sholat mu'adha namanya, sholat biasa, sholat yang belum ia lakukan. Jadi sholat mu'adha itu adalah sholat yang dilakukan kedua kali dengan berjamaah, harus berjamaah, tidak boleh dengan sendirian. Bukan sholat mu'adha itu. Yang sebelumnya dia itu sudah sholat baik dilakukan sendiri ataupun berjamaah. Mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga kita selalu ingat dengan sabda Nabi SAW, ya Abadar, la antaktua fatata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min antusolya mi'ata rak'ah. Jadi wahai Abu Dzar, kalau kamu keluar tujuannya belajar satu ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan faham kamu, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kamu sholat 100 rakaat sunnah. Sholat 100 rakaat sunnah itu fadilahnya banyak, itu pahalanya banyak. Lebih banyak orang yang belajar memahami tentang satu ayat dari kitab Allah. Kemudian diteruskan lagi, la antagtua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusolliya arba rakaat. Kalau kamu keluar ataupun enggak keluar, intinya tujuannya adalah dia belajar ilmu agama, paham satu bab wudu, bab sholat seperti ini tadi, itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada 1000 rakaat yang sunnah. Faham tentang satu bab sholat jamaah, bab sholat bagaimana seharusnya, apa syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, faham seperti itu lebih baik daripada 1000 rakaat sunnah. Siapa yang mampu dari kita ngacung coba? Yang mampu untuk sholat sehari semalam 1000 sunnah, 1000 rakaat, ada enggak? Enggak ada. 900 diturunkan 800, 500, 100, enggak ada. Kita paham satu bab ini. Alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji seperti ini. Diberikan Allah Ta'ala kenikmatan mempunyai guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah rahmatan wasi'ah, telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memaham ilmu agama yang seharusnya, membuat kita itu mencari ladang pahala sehingga itu menjadi bekal di akhirat nanti. Itu lebih baik. Ingat terus itu. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi, dan ingat sabda Nabi yang kedua, yaitu mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya, kalau dikehendaki kebaikan itu dikehendaki dia masuk surga. Dikehendaki dia masuk surga, maka tanda-tandanya Allah memberikan kepahaman kepada dia tentang agama. Semoga kita termasuk apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.